Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah sampai pada bab 2. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari iklan, slogan, dan juga poster. Nah, berikut ini ada beberapa materi yang perlu nanti kalian pahami selama mempelajari iklan. Yang pertama, kita nanti akan memahami apa itu iklan, slogan, dan juga poster. Kemudian kita akan mencari informasi penting dan juga menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita akan mengenal struktur dan ciri kebahasaan dalam iklan, slogan, dan poster. Dan kita akan menyajikan iklan, slogan, dan juga poster. Dalam memahami iklan, slogan, dan juga poster, kita akan mengenal pengertiannya, kemudian ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster, serta jenis iklan, slogan, dan juga poster. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan untuk membeli. Nah, biasanya iklan ini sering kita simak di televisi, bisa juga di majalah, koran, dan sebagainya. Kemudian ada slogan. Nah, slogan ini adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Jadi, kalau dalam slogan ini bentuknya adalah kalimat pendek yang perlu kalian ingat. Kemudian yang ketiga, poster. Poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum. Bisa berupa pengumuman atau iklan. Karena nanti biasanya ukuran poster itu cukup besar dengan warna yang mencolok karena nanti perlu gambar. Berikutnya kita akan memahami ciri-ciri dari iklan, slogan, dan juga poster. Sekarang perhatikan ciri-ciri iklan berikut ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan atau kalimat yang digunakan dalam iklan itu kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan dalam iklan itu adalah informatif dan komunikatif. Jadi mudah untuk kita mengerti. Kemudian yang ketiga, informasi yang disampaikan dalam iklan itu adalah informasi yang objektif dan jujur. Artinya apa adanya, tidak dibuat-buat. Kemudian, iklan itu dibuat menarik perhatian khalayak. Jadi supaya khalayak yang nanti akan menerima iklan itu mudah untuk mengikuti iklan tersebut. Nah, kemudian juga perlu diketahui bahwa iklan itu tidak boleh menyinggung pihak lain manapun. Berikutnya kita akan mengenal ciri-ciri slogan. Yang pertama, kalimatnya bersifat persuasif. Persuasif itu artinya nanti mengajak. Kemudian bentuknya singkat dan jelas. Kemudian yang kedua, kalimat tersebut menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari slogan yang dibuatnya. Misalnya, slogan yang berkaitan dengan gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalimatnya mudah dipahami, sehingga kalimat yang mudah dipahami ini memudahkan bagi penerima slogan untuk mengikuti slogan yang diterimanya. Nah, berikutnya kita akan mengenal ciri-ciri dari poster. Nah, poster ini merupakan perpaduan antara gambar dan juga tulisan. Maka, yang pertama, desain grafisnya dalam teks poster tersebut harus memuat komposisi gambar dan huruf yang berukuran cukup besar, sehingga nanti mudah untuk dicari. Kemudian yang kedua, poster ini biasanya ditempel di dinding, di tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Jadi kita bisa menemukan poster tersebut dengan mudah. Kemudian yang ketiga, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras yang kuat supaya ini lebih menarik. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian yang kelima, poster itu menonjolkan gambar, walaupun ada tulisan, tetapi lebih menonjolkan unsur gambarnya. Kemudian yang keenam, poster itu dapat dibaca sambil lalu. Artinya dibaca sambil lalu itu apa? Kita dengan melihat dari gambarnya, kita bisa mengetahui poster tersebut bertujuan untuk apa. Nah, kemudian yang ketujuh, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun, baik ukuran besar maupun ukuran kecil.
Berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis iklan, slogan, dan juga poster. Perhatikan bagian berikut ini. Ini adalah jenis iklan, ada 3, berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan ruang. Sekarang berdasarkan sifat, iklan itu dibagi menjadi iklan niaga dan non-niaga. Iklan niaga itu artinya iklan yang berkaitan dengan perdagangan. Jadi biasanya menawarkan produk-produk yang bisa kita pakai dari produsen-produsen tertentu. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan, itu nanti ada iklan penawaran dan juga ada iklan permintaan. Penawaran itu misalnya nanti penawaran jasa, seperti misalnya les, kemudian tempat untuk melukis, kemudian ada juga misalnya jasa bor dan sebagainya. Nah, kemudian permintaan ini contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Itu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini berdasarkan ruangnya. Kita bisa membagi iklan menjadi 2, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kalau kalian menyimak di koran, biasanya iklan baris itu bentuknya kecil-kecil dan biasanya menggunakan bahasa yang disingkat-singkat. Sementara kalau iklan kolom itu biasanya terletak di dalam kolom-kolom dan biasanya bahasanya utuh atau tidak disingkat-singkat. Ya, sekarang yang berikutnya jenis slogan. Ini kita bisa membaginya, misalnya ada slogan tentang lingkungan hidup, misalnya tentang kebersihan. Kemudian ada slogan pendidikan, misalnya membaca itu penting. Kemudian slogan motivasi, nah itu yang memberikan kita motivasi-motivasi. Juga ada slogan dalam bidang kesehatan, itu nanti yang dibahas adalah berkaitan dengan kesehatan. Berikutnya ada jenis poster. Ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada poster niaga. Itu nanti yang dibahas di situ adalah dalam bidang jual beli atau perdagangan ya. Kemudian ada poster pendidikan, ada poster kegiatan, misalnya kegiatan 17 Agustus. Kemudian kegiatan jalan sehat. Kemudian misalnya ada juga kegiatan upacara dan sebagainya. Kemudian ada poster penerangan. Nah, yang dimaksud dengan poster penerangan ini adalah yang memberikan informasi kepada masyarakat, seperti misalnya jauhi narkoba dan sebagainya, larangan merokok dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari poster dalam bidang penerangan. Anak-anak, sekarang mari kita kenali fungsi-fungsi iklan. Ada beberapa fungsi, ini tergantung bagi para pelaku dari iklan tersebut. Misalnya, bagi perusahaan, fungsi iklan ini adalah untuk menjual atau menawarkan barang atau jasa yang dibuatnya. Kemudian bagi dunia perkantoran, fungsi iklan ini adalah untuk mendapatkan karyawan melalui lowongan pekerjaan yang dipasang. Kemudian bagi pemerintah, itu untuk memberi informasi atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, yaitu bagi kita perorangan, fungsi iklan ini adalah untuk membeli atau menjual barang pribadi. Misalnya kita mempunyai barang yang sudah tidak dipakai, kita bisa mengiklankannya. Atau kita memerlukan segala sesuatu, kita bisa membelinya. Seperti itu kurang lebih. Nah, iklan ini juga mempunyai fungsi yang lain. Di antaranya fungsi transformasional. Nah, yang dimaksud dengan fungsi transformasional ini adalah untuk mengubah sikap yang dimiliki konsumen atau penerima iklan terhadap merek, kemudian pola belanja, gaya hidup, kemudian teknik mencapai kesuksesan dan sebagainya. Mengubah sikap, itu yang kalian garis bawahi ya. Misalnya, ada yang sering sekali untuk menghambur-hamburkan air yang tidak terpakai. Nah, kemudian ada iklan transformasional, misalnya matikan keran yang tidak terpakai. Nah, dengan kalian membaca iklan tersebut, kemudian gaya hidup kalian akan berubah dari yang semula itu suka menghambur-hamburkan uang atau mungkin suka menghambur-hamburkan yang lain sebagainya, kita bisa menjadi berubah. Kemudian yang kedua ini adalah fungsi informasional, yaitu untuk memberitahu konsumen atau penerima tentang karakteristik suatu produk dan manfaat yang mereka dapatkan. Misalnya, kalian membaca atau memperoleh
iklan tentang sampo. Nah, dengan kalian membaca informasi tersebut, maka kalian akan mendapatkan fungsi atau manfaat dari sampo tersebut, misalnya untuk mencegah ketombe dan lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan fungsi informasional. Demikian anak-anak pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mohon kalian catat sekiranya kalian memerlukan pada hal-hal tertentu, karena tidak semuanya yang saya sampaikan ini ada di buku tulis. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.